Otitis media akut adalah peradangan akut yang terjadi pada telinga tengah. Secara anatomi, telinga dibagi menjadi 3, yaitu telinga luar yang meliputi liang telinga sampai dengan gendang telinga. Lalu, telinga tengah yang merupakan ruangan di sebelah gendang telinga. Dan yang terakhir, ada telinga dalam yang terdiri dari rumah siput dan organ keseimbangan. Telinga tengah dan bagian belakang hidung dihubungkan oleh saluran yang disebut dengan tuba Eustachius. Terjadinya oma bisa melalui 3 rute, yaitu yang pertama melalui tuba Eustachius. Kuman di dalam hidung atau tenggorok pada saat infeksi saluran nafas atas akan masuk ke telinga tengah melalui tuba ini. Ini merupakan rute masuknya kuman yang paling sering, terutama pada anak-anak. Rute kedua yaitu melalui telinga luar. Kuman dapat masuk ke telinga tengah melalui liang telinga apabila gendang telinga berlubang. Lubang pada gendang telinga bisa disebabkan karena trauma atau akibat dari infeksi sebelumnya. Rute ketiga yaitu secara hematogen, yaitu masuknya kuman melalui pembuluh darah. Oma paling sering terjadi terutama pada anak-anak. Hal ini bisa terjadi karena tuba pada anak lebih sempit, lebih datar, dan lebih pendek dibandingkan tuba pada orang dewasa. Pada video terlihat tuba menjadi merah dan membengkak disertai dengan terbentuknya cairan atau nanah di dalam ruang telinga tengah. Gejala oma. Pada anak umumnya didahului adanya batuk dan pilek sebelumnya. Anak akan mengeluh sakit telinga, sedangkan pada anak yang belum bisa bicara, anak akan menarik telinga atau memukul telinganya. Anak kadang akan menangis menjerit-jerit tanpa sebab yang jelas. Seringkali anak akan menjadi demam. Demam dapat berlangsung lama. Dengan ciri-ciri, panas lebih sering di kepala daripada badan anak, dan timbul terutama pada malam hari. Kadang anak bisa kejang demam. Bila nanah di dalam telinga tengah bertambah banyak, gendang telinga bisa pecah dan nanah mengalir keluar. Pendengaran anak dapat terganggu. Seringkali anak akan menyalakan TV keras-keras, kurang respon bila diajak bicara, dan kadang anak akan mengeluh telinganya terasa penuh. Pemeriksaan otoskopi. Pada telinga normal, gendang telinga tampak bening seperti mutiara dan memantulkan cahaya bila disinari. Stadium hiperemi. Pada stadium ini tampak gendang telinga suram, mulai memerah, mulai terlihat ada cairan dalam telinga tengah. Stadium supurasi. Pada stadium ini, nanah di dalam telinga tengah akan bertambah banyak, sehingga gendang telinga akan lebih menonjol. Pada stadium ini, telinga akan semakin sakit dan suhu akan semakin meningkat. Pada stadium ini, gendang telinga pecah dan nanah akan mengalir ke liang telinga. Stadium resolusi. Stadium ini adalah masa penyembuhan. Gendang telinga perlahan akan normal kembali dan nanah yang keluar akan mulai mengering. Faktor yang mempengaruhi terjadinya oma pada anak karena terganggunya fungsi tuba yang disebabkan oleh adanya batuk pilek berulang, infeksi tonsil dan adenoid, rinitis kronis dan sinusitis, rinitis alergi, tumor nasofaring, pemasangan tampon hidung. Akibat faktor lingkungan, anak yang berada di penitipan anak, berada di lingkungan perokok, saat perubahan musim, ataupun rumah yang kurang ventilasi dan lembab, akan memudahkan anak untuk terkena infeksi saluran nafas. Anak yang menderita AIDS, penerima cangkok sumsum, menderita penyakit kronis, tidak mendapatkan ASI, serta adanya faktor genetik yang akan memudahkan turunnya daya tahan tubuh anak sehingga akan mudah terkena penyakit. Kuman di dalam rongga hidung akan lebih mudah masuk ke telinga tengah pada anak yang sering minum ASI sambil tiduran dan juga bisa disebabkan oleh adanya perubahan tekanan pada saat naik pesawat. Faktor yang lain adalah adanya kelainan struktur wajah seperti pada penderita Down syndrome atau penderita bibir dan langit-langit sumbing. Pengobatan. Pemberian antibiotik yang tepat, mengatasi batuk pilek. Bila ada demam, diberikan obat penurun panas. Bila perlu, dilakukan parasentesis. Parasentesis adalah tindakan melakukan irisan kecil untuk membuat lubang pada gendang telinga, yang bertujuan untuk mengalirkan nanah serta menurunkan demam.
Lubang akibat parasentesis akan menutup dengan baik setelah infeksi menghilang. Untuk mencegah terjadinya penyakit ini, yaitu segera bawa ke dokter bila anak mengalami batuk pilek lama atau disertai dengan demam yang naik turun, nyeri telinga, dan adanya gangguan pendengaran. Perhatikanlah lingkungan anak berada. Sebaiknya orang tua jangan merokok. Ventilasi dan pencahayaan rumah yang baik. Hindari anak berkumpul dengan anak lain yang sedang sakit infeksi saluran nafas atas. Jangan terpapar panas dan dingin berlebihan yang memudahkan daya tahan tubuh anak menurun. Jangan minum ASI sambil tiduran dan jangan naik pesawat bila batuk pilek. Bila tidak ditangani dengan baik, otitis media akut dapat berkembang menjadi otitis media kronis, yaitu infeksi berlangsung lama. Dapat pula menjalar ke belakang sehingga menimbulkan radang mastoid atau mastoiditis. Dapat menyerang syaraf fasialis yang menyebabkan pipi lumpuh atau mencong. Yang lebih berat adalah radang menjalar ke otak sehingga menimbulkan radang selaput otak dan abses otak.